Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang multiple channel model atau MCM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safridaya Rudianti, NIM 202153152. Saya Adam Fatul Hakim, NIM 202153130. Saya Nita Kurniasari, NIM 2021 53135. Saya Zani Maulana Iska, NIM 2015143. Berikut ada sebab multiple channel model atau MCM. Yang pertama ada pengertian multiple channel model. Yang kedua ada komponen multiple channel model. Yang ketiga ada manfaat multiple channel model bisnis. Dan yang terakhir ada contoh soal. Yang pertama yaitu pengertian multiple channel model atau MCM. Merupakan suatu pendekatan dan pemasaran dan pengalaman pelanggan yang menggunakan berbagai saluran atau channel untuk berinteraksi dengan pelanggan, baik online maupun offline. Yang kedua ada manfaat multiple channel model atau MCM. Manfaatnya yang pertama meningkatkan customer experience dengan menggunakan berbagai saluran atau channel untuk berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan pengalaman dengan pelanggan, memberikan fleksibilitas dan pilihan dalam cara mereka berinteraksi. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas pemasaran, yaitu dengan menggunakan berbagai saluran untuk menjangkau pelanggan. Perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran mereka. Yang ketiga ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan memberikan pengalaman pelanggan yang unik dan memuaskan, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat ada meningkatkan keuntungan. Dengan meningkatkan efektivitas pemasaran dan meningkatkan loyalitas pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan mereka. Yang terakhir ada memperluas jangkauan pelanggan. Dengan menggunakan berbagai saluran untuk berinteraksi dengan pelanggan, perusahaan dapat memperluas jangkauan mereka dan menjangkau pelanggan yang berbeda. Berikutnya ada komponen multiple channel model atau MCM. Yang pertama ada customer touch point, yaitu merupakan titik interaksi antara pelanggan dan merek atau perusahaan, seperti situs web, toko fisik, media sosial, aplikasi seluler, email, dan layanan pelanggan. Setiap touch point dapat mempengaruhi pandangan pelanggan tentang merek atau perusahaan, baik positif maupun negatif. Dan oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa setiap touch point memberikan pengalaman yang konsisten dan memuaskan. Yang kedua ada Customer channel, yaitu saluran atau channel yang digunakan oleh perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Channel ini bisa online atau offline, seperti toko fisik, situs web, dan aplikasi seluler. Setiap channel memiliki kelebihan atau kekurangan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memilih channel yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada customer Journey, yaitu merupakan serangkaian tahap atau langkah yang diambil oleh pelanggan dalam proses membeli atau menggunakan produk atau layanan perusahaan, dari tahap awareness hingga tahap pembelian dan purna jual. Setiap tahap dapat melibatkan berbagai touch point dan channel yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami perjalanan pelanggan secara menyeluruh dan memastikan bahwa pengalaman pelanggan pada setiap tahap konsisten dan memuaskan. Selanjutnya ada data integration, yaitu integrasi data dari berbagai sumber terkait dengan pelanggan. Misalnya data transaksi perilaku online. Selanjutnya ada analisis and insight. Analisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Selanjutnya ada personalization, yaitu penyajian pengalaman yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir ada performance measurement, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja strategi multi channel. Berikutnya ada notasi dalam analisis sistem antrian. Terdapat N memiliki pengertian jumlah pelanggan dalam sistem, PN sama dengan probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, lambda dengan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu,
Kemudian new, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. PO, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. LI, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. WI, waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. 1 per mu sama dengan waktu rata-rata pelayanan. 1 per as, waktu rata-rata antara kedatangan. Yang terakhir S, jumlah fasilitas pelayanan. Selanjutnya ada rumus model antrian. Yang pertama ada probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus menunggu untuk dilayani. Yang rumusnya P sama dengan 1 S, faktorial S dari terakhir dari tadi yang slide sebelumnya. Dalam kurung lambda per mu akar S mu per S mu kurangi lambda P 0. Yang kedua ada probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut. P0 sama dengan 1 per N sama sigma N C kurangi 1 N kurangi N sama dengan 0 1 per N faktorial dan kurung lambda per mu akar N ditambah 1 per C faktorial S faktorial maksudnya, kemudian kurung lambda per mu akar C S, kemudian ada S mu per S mu kurangi lambda. Yang ketiga ada probabilitas terdapat N pelanggan dalam sistem antrian tersebut. Rumusnya P0 1 per S faktorial S akar N kurangi C S. Kemudian dalam kurung lambda per mu akar N. P0 untuk lebih C sama dengan P0 sama dengan 1 per N lambda per mu akar N. P0 untuk N kurang dari S. Kemudian yang keempat ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian tersebut. Nah, rumusnya L sama dengan mu maksudnya lambda mu per lambda mu S per C kurangi S1 faktorial S mu kurangi lambda akar 2 P0 ditambah lambda per mu. Yang kelima ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian tersebut. Rumusnya LI sama dengan L kurangi lambda per mu. Yang keenam ada waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian tersebut. Rumusnya W per L per lambda. Yang terakhir ada waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian menunggu untuk dilayani. Rumusnya WI sama dengan W kurangi 1 per mu sama dengan LI per lambda. Contoh soal yaitu di sebuah bank terdapat golongan teller untuk melayani pelanggan. Rata-rata waktu pelayanan per pelanggan adalah 5 menit. Jumlah kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 4 pelanggan per jam. Setiap pelanggan dapat memilih salah satu dari 2 loket teller yang tersedia secara acak dan independen. Dengan diketahui PO-nya sama dengan 0,20. Tentukan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Tentukan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian dan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian. Dari soal yang dibaca tadi
diketahui lambda sama dengan 5, mu sama dengan 4, S sama dengan 2, P0 sama dengan 0,20. Dan P dicari dengan rumus lambda per mu sama dengan 5 per 4 sama dengan 1,25. Yang ditanya rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Di dalam rumus yaitu L sama dengan lambda kali mu dalam kurung lambda per mu pangkat S per S dikurangi 1 faktorial S kali mu dikurangi lambda kuadrat dikali P0 plus lambda per mu, yaitu diperoleh 4 kali 5, 4 per 5 akar 2 pangkat 2 per 1 faktorial dikali 2 kali 4 dikurangi 5 pangkat 2 dikali 0,20 ditambah 5 per 4 sama dengan 20 kali 25 per 16 kali 0,20 tambah 1,25 per 4 sama dengan 726 per 64 sama dengan 11,32 dibulatkan menjadi 11 orang. Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem yang mengantri ada 11 orang. Yang kedua yaitu rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian dengan rumus W sama dengan L per lambda sama dengan 11,32 per 5 sama dengan 2,2 dibulatkan menjadi 2 menit. Jadi rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian tersebut adalah 2 menit per orang. Selanjutnya ada rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian dengan rumus PT sama dengan L min lambda per mu sama dengan 11,32 dikurangi 5 per 4 sama dengan 11,32 dikurangi 1,25 sama dengan 10,07 dibulatkan menjadi 10 orang. Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian tersebut adalah 10 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action.